Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Kudu pakai pantun. Nah, ini betulnya. Daun salam dibikin urap. Cakep gitu. Lainnya, daun salam dibikin urap. Yang bikinnya orang Arab. Kalau ada yang baca salam tidak menjawab, mudah-mudahan dikasih kurang. Daun salam dibikin urap, yang bikinnya orang kidul. Lamun aya nu maca salam tengah jawab, eta bakar dibere bisul. Jawab bae, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make samping teu make sempak. Kakuping beri jeung kompak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah as-siddahu 'alal kufar ruhama'u bainahum tarawun sujada yattabu fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud wa akhiru ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqatu rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengatur acara sekaligus yang memimpin hadiah zikir dari kita ya, Ustaz Ciul. Ciul kan ada sasi. Wih hati kan keren. Ciul. Ciul mah jahitan dah. Darah di belakang dia. Roy. Muhammad Ruyani. Wih keren. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan Mang Ciul ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Mushola Al-Ba'du yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bang dulu doakan agar ibu-ibu semuanya ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dijauhkan dari berbagai penyakit. Amin. Diberikan panjang umur. Amin. Diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Udah mulai sering doakeun soalna lamun urang ngadoakeun jalma batur eta doana ka urang heula. Lamun urang ngadoakeun jorek eta jorena ka urang heula. Maka kita harus mendoakan yang baik-baik kepada siapapun. Ya. Doa itu akan kembali lagi kepada kita kosnya ieu baterai. Jadi lamun urang nyenter eta baterai urang disenterkeun ka kaca balik deui ka urang hati sana gitu. Ya. Ada ulang sembarang. Yang paling awal sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta limpahan nikmat yang tiada hingganya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam. Mudah-mudahan
urang ieu dijadikan jalma anu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan olehnya. Sehingga kalau kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka kita akan tergolong orang-orang yang takwa. Cak Allah, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah, karena orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu ciri-ciri orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu hanya lisannya, lidahnya, bibirnya, mulutnya selalu dibasahi dengan zikir kepada Allah, tahmid, tahlil, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum kita panjang lebar, kita zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bu, ya. Eta lamun urang bari itu masuk ngadenge uji. Punya. Sok ngadawakeun eta tanya. Takbir, tahmid, tahlil. Itu punya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada kita sekalian umatnya, yang mudah-mudahan kita semua ini dijadikan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Artinya apa, Bu? Artinya kita diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umat. Apa cirinya, Bu? Cirinya kita diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan kita, lidah kita, mulut kita, hati kita selalu cinta kepada baginda Rasulullah. Dibuktikan dengan kita membaca sholawat. Yuk, Bu, bareng-bareng kita baca sholawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaihi hujjatul hajru tujahid fi sabilillah, alaihi hujjatul hajru tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah,
tante, kasetnya sudah beredar di apotik-apotik terdekat. Obat. Hadirin ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Ba'du yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang ngaji, Bu ya? Bu, kurang ngaji masalah akhlakul karimah. Apa tujuan baginda Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak manusia itu saya, Bu, tadina. Cuman ku Rasulullah diperbagus. Ya, Bu ya? Diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktu, makanya ini sebabnya suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku," kata Rasulullah, "tahukah kalian orang-orang yang dicintai Allah?" Dan kemudian Allah mengumumkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi bahwa aku mencintai dia, maka cintailah olehmu manusia itu. Oh, siapa gerangan orang yang sangat dicintai oleh Allah, kemudian Allah mengumumkannya kepada penghuni langit agar dicintai. Sabu penghuni langit. Papatong, hai papatong. Lain manuk lain penghuni langit itu para malaikat anu jumlahnya tidak terhingga. Manusia mah jumlahnya di seluruh dunia ini paling aya 4 miliar lah, 5 miliar lah. Tapi jumlahnya malaikat di seantero ya, di antara langit dan bumi jumlahnya tidak terhitung. Punya itu mendoakan mencintai orang-orang ini. Tahukah kalian siapa yang dicintai oleh para malaikat itu? Hanya Allah. Hanya Allah ya. 10 menit deh ya. Ya. Jaganggeng Rasul, orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh para malaikat. Yang pertama adalah orang yang cinta kepada Allah juga cinta kepada Rasul. Itu punya. Jadi orang yang Allah cinta itu ya cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasulullah. Bagaimana cara kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah? Kalau kita cinta kepada Allah, kita hendaknya menjadi orang-orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah. Artinya kita menjadi orang yang takwa. Jadi takwa itu apa Bu artinya? Takwa itu takut kepada Allah, tapi takut yang diselimuti dengan cinta. Itu punya. Karena kalau kita takut kepada binatang buas, takut kepada preman, takut kepada yang lain, itu takut kita tidak diselimuti dengan cinta, maka kita menjauh. Ya begitunya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah itu cinta yang diselimuti dengan takut yang diselimuti dengan cinta, maka semakin takut, semakin dekat kita kepada Allah. Punya. Bila menjelma ya cenasian ke Allah tapi semakin jauh, tara salat, tara ngaji. Kita mah lain takwa itu mah. Kita mah lain tantangan beureun. Jadi takutnya kita kepada Allah, semakin kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan semakin kita menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang yang takwa. Gitu punya. Itu cara kita membuktikan bahwa cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita Al-Qur'an? Ya, kita baca Al-Qur'an minimal 1 hari 1 juz. Bisa, Bu? Bisa tuh 1 juz sapoe. Tadi orang keur bulan puasa bisa nya. Asalnya bisa tapi kadieuna mah pura-pura mah merecetnya. Anu teu bisa 1 juz ya setengah juz. Teu bisa setengah juz sapoe 2 lembar. Lamun teu bisa 2 lembar ya 1 makro lah. Ibu tahu nyawa 1 makro. 1 makro 1 ain ke ain paling 5 ayat. Ya, kita usahakan setiap hari kita baca Al-Qur'an karena amal yang paling dicintai oleh Allah itu bukan 1 bulan penuh kita baca Quran di bulan Ramadan, tapi ketika di bulan-bulan Syawal kita tidak pernah membaca Al-Qur'an, itu tidak disukai Allah. Yang Allah cintai itu amalnya yang istiqomah, walaupun hanya sedikit. Apa saja? Gitu ya, baca Quran walaupun 2-3 ayat kita baca.
Gitu kan? Sedekah walaupun sedikit kita terus sedekah, tidak berhenti. Istiqomah. Yang kedua, Bu, cinta kita kepada Rasul itu bagaimana? Cinta kita kepada Rasul itu tentunya kita menteladani akhlakul karimah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Tadi kan kemudian diceritakan. Kan inna mabuistu liutamima makarimal akhlak. Tentunya ini adalah akhlakul karim. Kumaha Bu? Akhlakul karim kos kumaha coba contohna. Kos kumaha? Yang pertama Bu, ya, mau dijelaskan ya. Akhlak Rasulullah mah menjaga privasi saudaranya. Ibunya privasi itu rahasia. Lamun kurang boga dulur, boga babaturan, boga waktu ngaji, boga baturan, ulah sok dibeja-bejakeun rahasiana. Naon rahasiana ta? Misalkan Ciyati boga babaturan ce saya, CBA misalkan. Polisi CBA itu sabelah itu. Misalkan ya CBA-nya. Misalkan ya maaf ya Mbak ya. Misalkan CBA ini adalah istri kedua orang misalkan. Nah, gimana? Biar contoh. Eta ku Ciyati eta dibeja-bejakeun. Dibejakeun gitu. Tah eta artinya dia tidak punya akhlakul karimah. Kalau dia punya akhlakul karimah, ya tidak bisa diceritakan ke orang lain. Ya, gitu kan ya? Paham tak? Salah satunya gitu. Ya, tidak membuka-bukakan aib saudara-saudara itu. Itunya. Atau begini, Rasulullah pernah, kata Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah itu berkata, sebentar lagi nanti misalkan nih, kata Rasulullah, nanti di akhir kita pertemuan ini aku akan membuktikan begitu mulianya akhlak kalian. Ya terus gitu. Jadi Rasulullah kan sudah bicara bahwa bakal ada satu kejadian yang luar biasa nanti di akhir pertemuan yang kurang berkumpul ini. Setelah hampir berakhir tuh taklim Rasulullah dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada kejadian luar biasa Bu. Naon kejadianna? Aya nu hitut. Hitutna hitut ternyata gitu. Itu terkadang hitut rahasia cu. Terkadang nyawa-nyawa bau be. Nyawa bau naon ieu Bu? Habis cicing kabeh eta. Oh anu para sahabat mah kalau anu hitut itu anu kieu. Oh nu irung eueuh, cicing bae kieu. Hah? Cak Rasul berarti cari cicing bae kabeh Rasul ge. Atuh cicing bae untuk hitutnya. Siap urang hitut. Kitu aja. Ya sahabat terus menteu. Kemudian kata Rasulullah selesai ngaji, teman, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, jangan bubar dulu kalian. Aku minta kalian yang tadi mengeluarkan gas, bangun, ambil wudhu, balik lagi ke sini. Gitu cak Rasul. Apa Bu yang terjadi Bu? Ternyata itu semua sahabat yang ada duduk di situ bangun semuanya. Diambil wudhu semuanya. Ambil wudhu kabeh. Dibantuan gitu. Kan jadi teh izin tah. Namanya kalau wudhu kabeh balik ke Rasulullah ngaji deui. Cak Rasulullah, subhanallah, inilah akhlakul karimah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat. Cuma orang mungkin ribut bernya. Itu salah satu akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya. Jadi tidak mempermalukan saudaranya, walaupun dia tahu saudaranya itu bisa malu. Itu ya punya contoh. Jadi kalau kita ingin dianggap oleh Rasulullah sebagai atau kita dijadikan orang yang punya akhlakul karimah, contoh seperti itu, tidak mempermalukan saudara. Kemudian Bu, akhlak Rasulullah nih, Rasulullah tidak pernah Bu ya meminjam sesuatu dan tidak dibalikin. Rasulullah suka pinjam. Ibunya, tapi selalu dibalikin. Dan dibalikin itu sebelum tenggang waktu yang ditentukan. Jadi gitu. Jadi lamun urang nyabu nginjem nanaon, sameh mah ditagih, urang geus kudu dibikin deui. Kemudian jadi dimiliki. Ya, terus jadi nepi ka pohoan jadi bikin tinggal. Ya. Geus pohoan teh jadi nu aing. Gitu punya. Jadi anak Rasulullah mah lamun nginjem kamu nginjem duit mah. Rasulullah sok nginjem, bahkan Rasulullah pernah minjem baju perang gitu. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu punya. Jadi kalau kita pinjam sesuatu, kalau kita ingin ikut akhlakul karimah yang dimiliki Rasulullah, kita pinjam sesuatu dibalikinnya sebelum waktunya tiba. Cak urang teh tanggal 5 ke dibalikeun, tanggal 4 geus kudu
Kali dia mau tanggal 10 baru nih Pak. Lewat. Ya. Ibunya. Yang selanjutnya ya, kita harus banyak mendengar daripada kita berbicara. Emang kudu ngomong ge padahal mah ya. Kuduna kalau ngadengekeun. Kudu loba ngadenge daripada ngomong ini udah itu bae. Anu dekeun ngomong ya. Kamu dekeun ngomong mah ngadengekeun bae lah. Gitu bagian. Simba rek ngomong ya ceramah mah ya. Urang ngadengekeun. Lebih bagus mendengar daripada berbicara. Gitu ya. Maka Allah menciptakan ini telinga dua, mulut mah hiji. Makanya ayat peribahasa diam itu emas. Nanti mandu malam majikan minta emas, cicing bae gitu. Pak belikan emas satu, cicing bae, pan diam itu emas. Orang itu bukan duit. Itu ya. Jadi kita harus banyak mendengar daripada berbicara karena itu akhlak Rasulullah. Rasulullah itu banyak mendengarnya. Nah, karena orang yang ngomong mah gampang terpeleset, tapi yang mendengar itu kalau misalkan mendengarnya yang baik itu akan lebih masuk ke dalam hati. Kemudian akhlak Rasulullah, ya Rasulullah itu tidak pernah suudzon. Apa itu suudzon, Bu? Tapi hanya itu suudzon. Hah? Suudzon naon? Buruk sangka, lo lamun aja lemah, anu rada goreng berarti mah goreng arang mah gitu. Ayo jelema gering, isi mah temu tara sodako berarti geringan bae. Kemudian kitu punya, kapan gering kan orang nyawa. Atau orang geringan bae langsung isi mah burunan kita kulit burunnya gitu kan. Kemudian kitu Bu. Kalau sakit mungkin dari Allah. Kita sedang diganjar, sedang diangkat dosa-dosanya sedang diberi. Jadi jangan suudzon apa saja kepada orang itu langsung kayak orang masuk suudzon ya. Enggak boleh begitu. Akhlak Rasulullah itu selalu mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Apalagi Bu? Kemudian akhlak Rasulullah mah itu tidak pernah gibah. Ibu nyawa tuh gibah. Hah? Ngomongkeun di rumah. Ngomongkeun bae. Bener nih ngomongkeun, salah diomongkeun. Oh, lu bener nanti. Intinya ulah. Rasulullah tidak pernah membicarakan keburukan orang karena membicarakan gibah itu seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kemudian apalagi banyaklah ibunya, termasuk Bu ibunya lamun urang ditraktir ku babaturan ibu ya. Urang ditraktir ya, misalkan urang ditraktir hari ke babaturan. Eta ulah sok mangpang mengpung gitunya. Nyokoti. Emang mumpung di traktir ku si mbak ya angkat gobloknya. Ulah itu punya itu bukan akhlak Rasulullah. Tapi kalau misalnya kita ditraktir oleh seseorang diajak makan, kita itu kalau bisa makan yang lebih dia yang tidak melebihi apa yang dia makan, yang traktir itu. Minimal itu harganya itu sama dengan yang ngajak kita pulang mampang mengpung. Yang ditraktir tahun bedidar gitunya. Mampang mengpung jasa. Itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya. Tadi berarti arah hiji ya punya. Berarti orang yang dicintai oleh Allah adalah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua punya. Yang kedua, Bu, yang menjaga kesuciannya. Suci jasadnya, suci hatinya. Gitunya punya. Bagaimana kita suci hati, suci dari berbagai kita maksiat. Orang yang biasa manusia itu Bu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia berdosa dia bertaubat kepada Allah. Segera dia bertaubat, beristighfar, salat taubat. Dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan itu gitu ya. Itu artinya dia bertaubat, artinya membersihkan nafsunya, membersihkan hatinya. Yang kedua, Bu, dia juga membersihkan jasadnya. Ada orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu yang selalu menjaga wudunya. Ya, dia tidak pernah batal. Ya punya. Itu salah satu orang yang dicintai oleh Allah. Gitu kan. Bahkan para malaikat pun mencintainya. Datang ke masjid langsung ambil wudu. Keluar dari masjid ngambil wudu, dia tidak pernah batal, Bu. Coba ya, Bu. Coba Bu, kalau kita dawamkan itu, Bu ya. Kalau kita bisa kan bagus itu. Itu bae soal namanya. Jadi udah gitu ya. Bu, itu akan dijaga oleh para malaikat karena malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang yang selalu menjaga wudunya. Bunya. Yang ketiga, Bu, yang dicintai Allah adalah orang yang berbakti kepada kedua orang
orang tuanya, terutama kepada ibunya, Bu, Bapak, Bapak Bu, Bapak. Orang yang Bu, yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, itu artinya dia masih dibukakan pintu surga gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita manfaatkan ya. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu ada namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa dia? Dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Bukan sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, tapi kata Rasulullah, dia itu ahli surga. Kenapa? Karena dia cinta banget kepada ibunya yang sudah nenek-nenek gitu. Bahkan pernah diangkut, Bu, digendong sampai ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Luar biasanya Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah karena ia begitu berbaktinya kepada ibunya. Itu saja, Bu ya. Sudah jam 7:30 lewat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan, kesalahan, kekurangan datangnya dari manusia sorangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.